Bab 544, Curse of the Mermaid Princess. Wosh! Huo Yuhao tiba-tiba jatuh ke laut. Dia telah dilemparkan cukup jauh sebelum ini, jadi dia relatif jauh dari rohnya saat dia jatuh, sementara Tang Wutong masih tidak sadar saat dia melayang di udara. Yuhao! Permaisuri salju berseru saat dia terbang secepat yang dia bisa ke arahnya. Putri Laut mengangkat tangan kanannya ke Huo Yuhao, dan seberkas cahaya biru menghantam tubuhnya. Tidak, permaisuri salju berteriak ketika roh-roh Huo Yuhao yang lain menerjang ke arahnya secepat mungkin. Tapi bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Putri Lautan, yang menembakkan sinar biru padanya? Cahaya biru menembus udara saat menelan tubuh Huo Yuhao. 5 roh Huo Yuhao bisa merasakan jiwa mereka bergetar dalam sekejap itu, dan ketakutan yang tak terkatakan menjalari tubuh mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan mereka jika mereka kehilangan Huo Yuhao pada saat ini. Tapi mata mereka bersinar cemerlang sekali lagi di saat berikutnya. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh Huo Yuhao segera berubah menjadi lapisan gelembung udara biru yang menyamunya. Dia berhenti jatuh, dan melayang di udara sekali lagi karena memungkinkan permaisuri salju untuk melompati. Lapisan gelembung udara tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, seperti yang bisa dilakukan hanyalah mengambang. Permaisuri salju segera kembali ke tubuh Huo Yuhao dan mengendalikannya. Pembunuhan di Princess of the Sea dan mata putrinya telah sepenuhnya menghilang, dan cahaya biru lembut sekarang bersinar dari tubuh mereka. Sang putri mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Maaf, permaisuri salju. Sepertinya kita memang memiliki kesalahpahaman sebelum ini." Petik 2. Permaisuri salju mengubah orientasi dirinya dan berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia merasa sangat heran dan tak percaya, karena hatinya masih dipenuhi ketakutan bahkan sampai saat ini karena dia takut kehilangan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia juga takut pada bayangan yang keterampilan jiwa ke-9 Tang Wutong telah ditarik. Bayangan itu telah menekan semua yang ada di sekitarnya saat itu muncul. Itu lebih mudah dijelaskan untuk spirit karena mereka berada dalam bentuk spiritual mereka, dan kekuatan asli mereka sudah lama hilang. Tapi Putri Laut dan putrinya tidak seperti itu. Sang putri memiliki lebih dari 600.000 tahun budidaya, dan dia akan berada di peringkat 4 besar di antara 10 binatang buas besar jika dia diberi peringkat dengan yang ada di darat. Tapi dia tidak punya niat untuk menolak bayangan itu. Keterampilan jiwa macam apa itu, sehingga bisa mencapai efek seperti itu? Tang Wutong telah membuka kembali matanya sekarang. Lapisan cahaya keemasan kebiru-biruan berkedip dan menghilang dalam sekejap ketika dia membuka matanya. Yuhao! Dia berteriak juga sebelum dia berlari ke arah Huo Yuhao dan memeluknya. Tang Wutong masih melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi jelas bahwa cincin jiwanya yang ke-9 telah berubah abu-abu. Seseorang bahkan tidak bisa melihat bahwa itu ada di sana tanpa memeriksanya dengan cermat. Sang putri dan putrinya meninggalkan permukaan laut dan terbang menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Permusuhan mereka benar-benar hilang sekarang, dan yang tersisa hanyalah ekspresi minta maaf. Mereka terbang di depan Tang Wutong dan membungkuk padanya dengan hormat. "Salam, utusan Dewa Laut. Kami menyampaikan permintaan maaf kami atas perilaku kami sebelum ini. Anda adalah suar dan penuntun kami, dan kami berdoa agar cahaya Dewa Laut akan menyinari kita untuk selama-lamanya." Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Sekarang Anda harus mengerti bahwa kita tidak menyembunyikan niat buruk." Sang putri mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Apakah kalian berdua, tamuku yang terhormat, bersedia untuk datang ke lautan kita?" Dia bisa mengingat dengan jelas setiap kata yang baru saja dikatakan bayangan itu kepadanya, dan matanya penuh semangat dan urgensi saat dia berbicara. Suara permaisuri salju datang dari tubuh Huo Yuhao ketika dia berkata, "Sudah terlambat bagi Anda untuk mengerti. Ayo pergi, Wutong. Lupakan mereka. Jika Anda belum melepaskan kemampuan Anda sebelum ini, Anda dan Yuhao akan berada di lautan memberi makan ikan sekarang." Petik 2. Ekspresi sang putri berubah secara drastis saat dia memaksakan tawa dan berkata, "Aku mohon padamu, Snow Empress. Beri kami kesempatan. Putriku akan mati, dan ini salahku. Jika kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan setuju dengan harga berapapun yang kamu ingin kami bayar." Petik 2. Suaranya penuh kesedihan dan penderitaan. Putrinya di sampingnya mulai menangis di saat yang sama, dan ia membungkuk untuk membungkuk dalam-dalam. "Kamu yang memutuskan, Wutong." Suara The Snow Empress menjadi sedikit lebih ramah. "Mereka semua adalah binatang buas. Lebih jauh lagi,
konflik mereka dengan manusia yang putri baru saja katakan kepadanya tentang memindahkannya pada akhirnya. Tang Wutong mengangguk ke arah putri dan berkata, "Bawa kami ke anakmu." Sang putri sangat gembira. Dia membungkuk dalam pada Tang Wutong sebelum dia mengangkat tangannya, dan cahaya biru lembut menyelimuti semua orang. Itu berubah menjadi gelembung udara biru yang sangat besar sebelum tenggelam ke laut. Sang putri hidup sesuai namanya sebagai penguasa laut es. Gelembung biru mendarat di permukaan laut, dan air laut membelah di sekitarnya. Tidak ada sedikit pun rintangan saat gelembung itu membawa mereka lebih dalam ke laut. Mereka tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan bawah air, dan mereka bahkan bisa bernapas dengan santai. Warna air lautnya menjadi gelap. Mereka hanya bisa melihat benda-benda di sekitar mereka dengan cahaya yang bersinar samar dari gelembung udara biru, tetapi visibilitas mereka rendah. Semua makhluk akuatik di bawah laut secara otomatis mundur ketika mereka merasakan aura gelembung udara ini. Mereka turun dengan sangat cepat, dan mereka baru mulai melambat setelah kira-kira 10 menit. Kedalaman lautan mulai menyala. Tang Wutong melihat, dan matanya yang indah diliputi keheranan. Sebidang besar bangunan yang menyerupai aula dan istana hanya berdiri di sana, jauh di bawah laut. Mereka memancarkan warna biru pudar, dan menerangi sekitar beberapa lusin kilometer. Ada putri duyung yang berenang di dalam dan di sekitar mereka, dan setiap bangunan ini terbuat dari karang di lautan, dan segala macam mineral langka. Mereka tidak seperti struktur manusia sejati, tetapi mereka memiliki karakteristik lautan. Misalnya, Tang Wutong menyaksikan putri duyung yang baru saja keluar dari keran raksasa setinggi 5 meter, dan berenang dengan cepat di lautan. Ini adalah dunia bawah laut. Luar biasa. Semua putri duyung yang berenang di sekitar berhenti ketika Princess of the Sea dan putrinya kembali. Mereka menundukkan kepala mereka dengan hormat dan mengungkapkan rasa hormat mereka. Sang putri melambaikan tangannya, dan baru saat itulah para putri duyung itu berenang sekali lagi. Mereka tidak berani mendekat, dan hanya mereka yang sangat berani yang akan menatap dengan penasaran pada Huo Yuhao dan Tang Wutong di gelembung udara. Beberapa bingung, sementara sebagian besar merasa bermusuhan. Sang putri mengendalikan gelembung udara dan melayang ke beberapa struktur yang sepenuhnya terbuat dari karang. Bangunan ini juga merupakan yang terbesar di dunia bawah laut ini. Gelembung itu secara bertahap tumbuh lebih kecil ketika dua putri duyung muncul dari dalamnya. Mereka meninggalkan dua gelembung memanjang yang menutupi tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao dan Tang Wutong bisa bernapas sendiri dengan gelembung-gelembung ini di sekitar, dan mereka tidak akan merasakan tekanan air laut di sekitar mereka. "Tolong, dua tamu terhormat saya." Sang putri menggunakan kesadarannya untuk menyampaikan pesan, dan memberi isyarat kepada mereka pada saat yang sama sebelum dia pergi untuk memimpin jalan. Istana karang ini sangat besar. Tingginya 30 meter dan lebarnya lebih dari 100 meter. Bangunan dengan skala seperti itu jarang terlihat bahkan di dunia manusia. Istana ini memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang padat, dan bangunan itu sendiri memiliki kemampuan ofensif dan defensif tertentu. Mengingat seberapa dalam istana ini berada di bawah laut, tidak ada keraguan tentang keamanannya. Putri dan putrinya mengantar Huo Yuhao dan Tang Wutong saat mereka melayang ke dalam. Tentu saja, permaisuri salju masih mengendalikan tubuh Huo Yuhao. Ketidaksadaran Huo Yuhao bahkan lebih absolut setelah dia memblokir serangan untuk Tang Wutong. Bahkan kelima rohnya tidak bisa merasakan gelombang spiritualnya sama sekali, dia tertidur lelap. Tidak sulit untuk melihat betapa mahal menggunakan God Sealing mantra itu baginya. Sang putri dan putrinya membawa mereka sampai ke daerah terdalam istana, dan berhenti ketika mereka tiba di ruangan putih bersih yang dibangun seluruhnya dari karang. Kedua putri duyung itu sudah diliputi kesedihan dan kesedihan pada saat ini, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup orang yang mereka cintai menjadi semakin lemah. Mereka membuka pintu karang dan membawa Huo Yuhao dan Tang Wutong ke dalam. Ruangan itu besar, dan ada segala macam ornamen dan dekorasi di dalamnya. Ada mutiara seukuran kepala manusia, kerang yang tembus pandang seperti kristal, dan karang berwarna 7 yang indah. Setiap item akan memerintahkan harga selangit di dunia manusia. Ada tempat tidur di tengah ruangan. Tempat tidurnya juga putih, dan itu tampak seperti batu giok karena memancarkan pingsan. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Itu adalah es batu giok. Kembali ketika Huo Yuhao pertama kali menemukan sekte langit jelas,
ia telah menyelesaikan penggabungan rohnya dengan permaisuri salju di atas batu giok es, dan hampir membuat kesalahan besar. Ada putri duyung muda terbaring di ranjang batu giok es ini. Dia tampak sangat mirip dengan putri muda lainnya, kecuali dia sedikit lebih kecil dan lebih mungil. Dia memiliki rambut biru yang mengalir dan ekor emas, dan masih memancarkan kecantikan yang menakjubkan meskipun dia hanya berbaring di sana dalam tidur nyenyak. Namun, kekuatan hidupnya sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Wajahnya pucat, dan sedikit kekalahan. Tampaknya hidupnya akan segera berakhir. Sang putri dan putrinya terisak-isak tak terkendali saat air mata mutiara mereka melayang di air dan memancarkan cahaya putih samar. Putri laut berbalik dan berlutut ke arah Tang Wutong. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Jika Anda dapat menyelamatkan anak saya berjanji akan memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Petik 2. Tang Wutong tiba di depan putri duyung yang tertidur lelap, dan dia mengamati kondisinya dengan saksama sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Maaf, Putri Laut. Tidak ada yang bisa saya lakukan." Petik 2. Princess of the Sea tertegun sesaat ketika air mata keluar dari matanya sekali lagi. Kali ini, air matanya menjadi seperti mutiara emas karena seluruh dunia bawah laut tampak bergetar dari isak tangisnya. Tidak, itu tidak mungkin. Dewa Laut baru saja berkata bahwa kalian bisa menyelamatkan anakku, jadi kamu pasti bisa. Saya mohon, tolong selamatkan putriku. Aku bersedia membayar rasa tidak hormatku sebelum ini dengan nyawaku. Sang putri menangis terseduh-seduh. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, bukan itu aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia lakukan jika dia masih terjaga. Tapi dia pingsan karena pertempuran yang baru saja dia lakukan denganmu, dan dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual." Petik 2. Sang putri laut akhirnya mengerti bahwa dia telah membawa ini ke dirinya sendiri. Dia melirik putrinya di tempat tidur batu giok es dan kemudian pada Huo Yuhao sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika dia mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, maka saya punya solusi." Dia mengangkat tangannya saat dia berbicara dan melambaikannya di air. Mutiara emas yang telah dicurahkannya saat air mata berkumpul di depannya sekali lagi. Sang putri tidak ragu-ragu lagi, dan mutiara emas bersinar di bawah kendalinya dan terbang ke arah Huo Yuhao. Air mata putri duyung adalah mutiara paling berharga di dunia, dan mengandung energi spiritual murni. Jika orang normal dapat memperoleh bahkan satu air mata, kecerdasan mereka akan ditingkatkan, dan mereka bahkan akan menemukan umur panjang dari memelihara semangat mereka. Princess of the Sea adalah ratu putri duyung, dan mutiara emas seperti itu hanya muncul ketika dia sangat sedih. Setiap mutiara emas merupakan bagian dari asal spiritualnya, dan mereka secara alami akan kembali ke tubuhnya jika mereka menghilang di air lautan. Tetapi pada saat ini, dia langsung menyerahkan energi dalam air matanya kepada Huo Yuhao. Dengan kata lain, dia menggabungkan bagian dari asal spiritualnya dengan dia. Cahaya keemasan samar berputar di sekitar Huo Yuhao saat mereka secara bertahap menyebar ke tubuhnya. Aura spiritual Huo Yuhao segera menjadi padat, dan permaisuri salju melepaskan kendali atas tubuhnya juga. Dia membiarkan Huo Yuhao menyerap kekuatan spiritual sang putri di gelembung udara itu. Setiap mutiara emas mendarat di dahi Huo Yuhao sebelum menghilang di dalam. Mata takdir Huo Yuhao terbuka tanpa suara setelah beberapa saat, dan inti jiwanya yang tembus pandang jauh di dalam pupilnya berputar dengan cepat ketika menyerap asal spiritual sang putri yang luas dari mutiara emas itu. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao pada awalnya sedalam mungkin, dan segala sesuatu di sekitarnya seperti lubang hitam. Namun, setelah menyerap kekuatan spiritual itu, inti jiwa gelap perlahan-lahan dinodai dengan lapisan emas saat putarannya melambat. Namun, auranya menjadi semakin stabil. Menumbuhkan inti jiwa adalah tugas yang paling sulit bagi Tuan Jiwa. Mengapa begitu sulit untuk ditingkatkan setelah menjadi Douluo berjudul? Alasannya adalah karena Douluo berjudul harus terus-menerus mengkonsolidasikan inti jiwanya jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dan dia harus meningkatkan kekuatan dan stabilitas inti jiwanya. Seberapa sulitkah itu? Selain itu, ini adalah tugas yang tidak bisa ditolong oleh kekuatan eksternal sama sekali dalam situasi tertentu. Huo Yuhao tampaknya telah diberkati dari kemalangannya. Sang putri adalah binatang buas yang bisa dianggap sebagai salah satu yang paling mahir dengan kekuatan spiritual di dunia.
Kekuatan spiritualnya tidak sombong dan dominan seperti Affiliate Tyrant King, tetapi malah diisi dengan kehangatan dan kelembutan seperti air lautan, dan mutiara emas ini adalah air mata yang berasal dari asal spiritualnya, sehingga mengandung kekuatan spiritual yang paling murni. Tidak ada kotoran di dalamnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao tidak mengalami masalah selama proses fusi, dan mutiara emas sangat memelihara inti jiwanya. Mengubah kualitas dasar inti jiwa melalui kultivasi adalah sangat sulit. Apa yang terjadi pada Huo Yuhao berarti inti jiwa rohaninya tidak pada standar aslinya lagi, dan sedang mengalami peningkatan kualitatif. Seberapa sulit untuk mengalami peningkatan kualitatif seperti itu pada tingkat kekuatan spiritualnya? Perubahan kualitatif ini pasti akan sangat membantu baginya untuk membentuk inti jiwa keduanya. Kontrolnya akan sangat ditingkatkan. Sang putri berhenti setelah 49 mutiara emas menyatu dengan Huo Yuhao. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan auranya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Dia membutuhkan makanan selama puluhan ribu tahun untuk pulih setelah mengkonsumsi begitu banyak dari asal-usul rohaninya. Tentu saja, itu tidak penting bagi Putri Laut. Hal terpenting baginya adalah menyelamatkan anaknya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat terpelihara sehingga ia akhirnya, perlahan-lahan terbangun dari tidur lelapnya. Perasaan pertama yang dia miliki ketika membuka matanya adalah betapa jernihnya dunia ini. Dia tidak membutuhkan deteksi spiritual agar semua yang ada di sekitarnya berada dalam akal sehatnya, dan perasaan itu terlalu ajaib. Apakah ini dunia bawah laut? Huo Yuhao mendapatkan kembali ingatannya saat dia segera menjentikkan kepalanya ke satu sisi. Dia menghela napas lega ketika melihat sepasang mata besar berwarna biru kemerahan menatapnya. Huo Yuhao merasa sangat hangat dan luar biasa ketika dia melihat mata Tang Wutong yang peduli ketika dia menatapnya. Dia paling khawatir tentang dia, tidak peduli kapan dan di mana. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tang Wutong memegang tangannya dan dengan lembut bersandar padanya. Itu bagus. Huo Yuhao mengorientasikan dirinya sebelum dia berbalik ke arah Putri Laut. Sang putri tampak sangat lemah, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan ketika dia menatap Huo Yuhao dan memohon, "Maaf, teman manusia saya yang terhormat. Kami telah salah paham dengan Anda sebelum ini, dan saya mohon Anda untuk menyembuhkan putri saya. Jika kau bisa menyelamatkannya, orang merfok bersedia melakukan apa saja untuk membalas budi ini." Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa yang telah terjadi, dia bisa tahu dari sikap putri bahwa mereka seharusnya merekonsiliasi pertikaian mereka. Huo Yuhao kemudian menoleh ke Putri Duyung yang terbaring di ranjang batu es. Tentu saja, dia mengerti apa yang dikatakan Putri Laut. Terutama karena aura Putri Duyung ini menjadi sangat lemah. Tidak akan lama sebelum dia meninggalkan dunia ini selamanya. Baiklah, biarkan aku melihat putrimu dulu. Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang apa yang terjadi ketika dia tiba di sebelah tempat tidur batu giok es. Gelembung udara yang melindunginya bergeser dan mengikuti jejaknya dengan sangat aneh. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual, dan itu membentang seperti jaring besar di atas Putri Duyung. Huo Yuhao menyadari betapa terkejutnya bahwa kekuatan rohaninya tampaknya telah mengalami peningkatan kualitatif lainnya. Itu menjadi seperti Purple Demon Eyes-nya, dan memiliki semacam kemampuan yang bisa masuk ke detail yang sangat rumit. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah menjadi jauh lebih terkonsolidasi. Huo Yuhao memeriksanya dengan cermat untuk beberapa saat, dan menemukan apa masalah Putri Duyung ketika dia mengerutkan kening. Situasi sang putri tidak terlalu optimis. Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Petik 2. Putri Laut dan wajah putrinya berubah secara drastis ketika mereka mendengar kata-katanya, dan mata mereka menjadi redup. Mereka juga sangat mahir dengan kekuatan spiritual, dan sudah melakukan segala macam pemeriksaan pada putri kecil mereka. Secara alami, mereka tahu apa masalahnya. Huo Yuhao melanjutkan, roh sang putri pasti terluka parah. Tidak ada masalah dengan tubuhnya, tetapi rohnya telah dipisahkan dari tubuhnya. Selain itu, rohnya terfragmentasi dan tidak lengkap, sementara asal-usulnya telah sangat rusak. Ini adalah alasan mengapa laut spiritualnya dan energi hidupnya menghilang begitu cepat. Saya khawatir dia tidak bisa melakukannya di lain hari. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritual sang putri cukup kuat, dia mungkin memiliki. Sang putri memaksakan kesedihannya dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan? Huo Yuhao merenung sejenak. Princess of the Sea,
bisakah kau memberitahuku bagaimana dia menjadi seperti ini? Musuh macam apa yang menyakitinya? Saya perlu tahu luka seperti apa yang diderita rohnya sebelum saya bisa memikirkan cara untuk membantunya. Petik 2. Princess of the Sea buru-buru mengangguk sebelum dia menceritakan kisah yang sama yang dia katakan pada permaisuri salju. Huo Yuhao segera mengerti setelah mendengarkan deskripsinya. Sepertinya sang putri pasti telah dilukai oleh Tuan Jiwa Jahat. Tuan Roh Jahat itu ingin mengubah rohnya menjadi roh pembalas, jadi dia menggunakan metode khusus untuk menghilangkan jiwanya. Dia mengisi semangatnya dengan kebencian yang intens dan kebencian selama proses ekstraksi, karena hanya dengan itu jiwa sang putri dapat mempertahankan kekuatannya yang luar biasa setelah menjadi roh pembalas. Tetapi dia belum menyelesaikan proses ekstraksinya ketika Anda menyelamatkannya, dan itulah penyebab situasi saat ini. Apakah Anda melihat seperti apa sang putri ketika jiwanya dilucuti? Saya perlu tahu apa yang terjadi, dan berapa banyak semangatnya telah diambil, dan bagian mana. Itulah satu-satunya cara saya bisa menyelamatkannya. Petik 2. Princess of the Sea menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu semua itu. Dia seperti itu ketika aku menyelamatkannya, dan kami tidak bisa tinggal lama di tempat itu, jadi kami bergegas kembali. Kami berpikir bahwa kami pasti akan memiliki cara untuk menyelamatkannya dengan kemampuan kami sendiri, tapi... Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, karena itu masalahnya, saya hanya bisa mengambil risiko dan mencoba. Sang putri tidak ragu sama sekali. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang perlu. Anak itu pasti akan mati jika kamu tidak mencoba, dan bahkan jika kamu gagal, itu hanya kesialannya. Petik 2. Kepercayaan sang putri membuat Huo Yuhao sedikit santai. Dia mengangguk dan berkata, saya harus mencari tahu bagaimana jiwanya dilucuti. Saya akan menggunakan kemampuan yang mirip dengan Master Roh Jahat selama proses pencarian, jadi tolong jangan salah paham. Petik 2. Baiklah, aku akan melindungimu. Sang putri menjawab tanpa ragu-ragu. Dia hanya punya satu utas harapan tersisa di hatinya, dan dia mungkin akan kehilangan anaknya selamanya jika dia membiarkan kesempatan ini tergelincir. Dia sudah memutuskan bahwa anak perempuan kecil ini akhirnya akan menjadi pewarisnya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan kekuatan spiritual pada saat ini, dan bisa menggunakan kemampuan tipe spiritual apapun dengan sangat santai. Suara nyanyian yang dalam bisa terdengar saat cincin jiwa kelabu muncul di tubuh Huo Yuhao, dan auranya menjadi gelap dan menyeramkan. Putri Laut dan putrinya akan panik ketakutan jika dia tidak memperingatkan mereka sebelumnya. Namun kata-kata Huo Yuhao dan bayangan yang dilepaskan Tang Wutong sebelum ini menenangkan mereka, dan mereka menatap Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh. Ini adalah harapan terakhir mereka. Mantra itu panjang ketika tubuh Huo Yuhao memancarkan kekuatan spiritual yang lebat terus-menerus, secara bertahap membentuk mesin terbang abu-abu di depannya. Mesin terbang ini sangat unik. Itu tampak seperti wajah manusia, dan itu masih buram pada awalnya, tetapi secara bertahap tampaknya identik dengan penampilan Putri Duyung, yang masih tidak sadar. Tapi itu benar-benar abu-abu. Pergi. Huo Yuhao menggeram saat mantranya berhenti. Mesin terbang yang berbentuk seperti wajah manusia dengan cepat melayang ke arah Putri Duyung, dan turun dan mendarat di wajahnya. Tubuh Putri Duyung itu bergetar kuat sekali sebelum dia mulai gemetar, dan sebuah gambar ilusi keluar dari kepalanya. Gambar itu tidak besar, hanya berdiameter setengah meter. Tapi itu sudah cukup jelas untuk dilihat semua orang. Gambar itu menampilkan Putri Duyung, tetapi dia diikat pada bingkai kayu dengan lebih dari 10 rantai logam. Bukankah itu Myriad Soul Douluo yang berdiri di depannya? Myriad Soul Douluo meneriakkan sesuatu, dan dia melambaikan spanduk jiwa Myriad di tangannya terus-menerus. Roh pembalas besar melolong dari waktu ke waktu ketika mereka mengelilingi Putri Duyung. Ada banyak alat dan barang aneh yang diletakkan di sekelilingnya. Ada tengkorak, dan ada tulang dan kerangka binatang buas lainnya. Putri Duyung menangis dengan sedih berulang kali, dan tubuhnya gemetar kuat. Dia jelas sangat kesakitan. Putri Laut dan putrinya tidak tahan melihat, dan mereka menutup mata. Pembalikan waktu. Ini adalah mantra necromantik yang kuat yang telah ditinggalkan Electrolux untuk Huo Yuhao. Itu menuntut terlalu banyak dari jiwa seseorang, itulah sebabnya Huo Yuhao tidak pernah menggunakannya. Dia mengambil risiko dengan mencobanya hari ini, dan dia tidak berpikir bahwa dia akan berhasil pada percobaan pertamanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh adalah jaminan penting sehingga dia bisa menyelesaikan mantra ini. Tentu saja,
Itu juga karena Putri Duyung tidak sadar, dan tidak mungkin melawannya. Bayangan dalam gambar itu ilusi, dan beberapa agak kabur. Itu terbukti betapa sakitnya sang Putri Duyung di saat itu. Tidak butuh waktu lama sebelum bayangan ilusi muncul dari kepalanya. Gambar ini seperti kepalanya sendiri, tetapi tampak sangat menyeramkan, karena matanya merah. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat ini. Dia segera ingat bahwa, kembali saat bertarung dengan Myriad Soul Douluo, bukankah ini adalah roh pembalas yang paling tangguh dalam Myriad Soul Banner-nya. Jadi roh pembalas Putri Duyung Myriad Soul Douluo datang dari Putri Duyung ini. Situasi dalam gambar berubah sekali lagi. Myriad Soul Douluo tampaknya terkejut, dan dia menghentikan mantranya saat mengayunkan Myriad Soul Banner-nya. Roh pembalasan Putri Duyung tersedot ke dalamnya sebelum dia pergi. Gambar berhenti ketika bayangan menghilang, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Keadaan Putri Duyung tampaknya menjadi lebih buruk di tempat tidur batu giok es, dan energi hidupnya hampir tidak terdeteksi. Begitu, bisakah dia diselamatkan? Putri Laut bertanya dengan bersemangat. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, saya khawatir itu tidak mungkin. Jiwa sang putri telah mengalami cedera fatal, dan mungkin bahkan seorang dewa tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Dari apa yang baru saja kita lihat, Tuan Roh Jahat itu telah mengambil sebagian dari jiwanya. Dia menggunakan metode-metode tertentu untuk menakut-nakuti wanita itu, dan dia memberinya rasa sakit dan penderitaan yang paling hebat sehingga dia mengembangkan semua jenis perasaan negatif. Ketika perasaan negatif ini mulai memasuki jiwanya, Tuan Jiwa Jahat menggunakan metode khusus untuk mengekstrak perasaan negatif ini dan menyatukannya dengan bagian dari jiwanya. Dia kemudian menanggalkan bagian jiwanya dan mengubahnya menjadi roh pembalas. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, sang putri mungkin benar-benar menjadi roh pembalas. Jika itu terjadi, Tuan Roh Jahat pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Petik 2. Tetapi bahkan kemudian, asal-usul rohaninya telah rusak, dan hanya setengah dari jiwanya yang tersisa. Dia tidak mungkin bertahan hidup seperti ini, dan laut rohaninya benar-benar mengering, sementara itu sama untuk energi hidupnya. Dia dihadapkan dengan kematian tertentu. Petik 2. Putri Laut terdiam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu bahwa kata-katanya benar. Dia telah mencoba semua yang dia bisa selama beberapa hari terakhir untuk mencoba dan menyembuhkan putrinya, tetapi semuanya sia-sia. Deskripsi Huo Yuhao mengkonfirmasi spekulasinya sendiri, dan tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya, dia tahu itu adalah kebenaran. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Putri Laut lainnya, Putri Duyung dengan mahkota perak, bertanya dengan cemas. Huo Yuhao terdiam sesaat, lalu berkata, ada kemungkinan sangat kecil bahwa mungkin aku bisa memperpanjang hidup Putri Duyung. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Terlebih lagi, bahkan jika aku berhasil, dia tidak akan menjadi Putri Duyung yang sama seperti sebelumnya. Petik 2. Mata Putri Laut bersinar. Tidak masalah menjadi apa dia selama dia bisa bertahan hidup. Dia hanya seorang ibu saat ini, dan dia sudah menyerah memikirkan putri kecilnya mengambil alih tahtanya. Yang dia inginkan hanyalah putrinya hidup. Huo Yuhao ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu berkata, saya bisa mencoba untuk menyatu dengan rohnya. Jika saya berhasil, maka dia akan terus hidup sebagai roh. Jika saya gagal, maka rohnya akan hilang. Petik 2. Ekspresi sang putri dan putrinya berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Rohnya akan lenyap, itu berarti dia akan dilenyapkan dari dunia, dan akan menghilang selamanya. Cahaya redup berkedip ketika Huo Yuhao berbalik ke arah Putri Laut. Jika kita tidak mencoba ini, rohnya akan menghilang. Anda menyadari keadaannya saat ini, dan kami tidak bisa mengandalkan kekuatan lain untuk menjaga jiwanya yang terfragmentasi bersama. Jiwanya seperti kristal yang benar-benar retak terbuka, dan sebagian darinya telah diambil. Kami hanya bisa menggunakan kontrak sehingga celah-celah itu dapat disatukan kembali dan disembuhkan. Tolong, buat keputusan dengan cepat. Semakin lama Anda mengeluarkan ini, semakin rendah peluang kami untuk sukses. Petik 2. Yuhao. Tiba-tiba Tang Wutong memanggil namanya. Huo Yuhao berbalik ke Tang Wutong. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya, dan matanya penuh dengan ketidaksetujuan. Mereka telah bersama begitu lama, dan mereka memahami pikiran satu sama lain dengan sangat baik. Dia secara alami tahu mengapa Tang Wutong akan keberatan.
Putri Duyung ini yang tidur nyenyak telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan oleh tangan manusia, dan dia pasti akan terbangun selama proses. Persyaratan paling penting untuk penggabungan roh adalah bahwa makhluk jiwa harus kooperatif. Semuanya akan sia-sia jika bukan itu masalahnya. Putri Duyung telah sangat menderita di tangan tuan roh jahat itu. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Huo Yuhao? Dia harus mengambil reaksi yang sangat kuat jika dia gagal. Putri Duyung adalah 100 jiwa-jiwa tahun, dan dia juga binatang jiwa tipe spiritual. Jika dia bertarung melawan Huo Yuhao, serangan balik akan sangat kuat, dan dia kemungkinan akan terluka parah. Peluangnya untuk sukses akan jauh lebih kecil daripada fusi sebelumnya. Itulah alasan mengapa Tang Wutong keberatan. Dia percaya bahwa dia membuang-buang waktu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan lembut, dan tekad muncul di matanya. Dia bertekad untuk membantu Putri Duyung, tapi itu bukan karena dia ingin roh keluar dari ini sehingga dia bisa memberikan cincin mata ke-8 jiwa rohnya. Alasan dia ingin melakukan ini adalah karena dia mencari pengertian dari makhluk jiwa akuatik ini. Ekspedisi mereka jauh ke Laut Es telah memungkinkannya untuk menyaksikan betapa luas dan tangguhnya makhluk jiwa akuatik itu, dan dia telah menyaksikan betapa kuatnya mereka. Jika binatang jiwa akuatik terus memandang manusia sebagai musuh, maka sungai akan mengalir dengan darah di masa depan. Meskipun Laut Es berada di dalam wilayah Kekaisaran Sun Moon, ini masih sesuatu yang tidak ingin dilihat Huo Yuhao. Dia berharap roh dapat menyebar ke setiap sudut bumi, dan itulah alasan mengapa kesempatan ini sangat penting. Princess of the Sea akan mempercayainya jika dia berhasil, dan itu akan sangat bermanfaat bagi makhluk jiwa akuatik untuk bergabung dengan upaya pagoda roh di masa depan. Ketika itu terjadi, lebih banyak master jiwa tidak perlu berburu dan membunuh binatang buas untuk cincin jiwa. Itu adalah hasil terbaik. Jadi, Huo Yuhao bersedia mengambil risiko ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan rohaninya membaik. Dia tidak yakin apakah upaya ini akan berhasil, tetapi dia masih harus mencoba, bahkan jika itu akan mengakibatkan dia terluka parah. Sebuah suara yang dalam terdengar pada saat ini. Putri Laut mengendus ketika dia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tolong lakukan itu. Anda akan selalu menjadi teman kami, tidak peduli bagaimana hasilnya." Petik 2. Huo Yuhao berbalik ke arah putri, dan kemudian ke putrinya di sebelahnya. Dia mengangguk ke arah mereka sebelum dia datang di samping tempat tidur batu giok es. Jika Tang Wutong tidak melepaskan cincin jiwa ke-9-nya, mereka tidak akan pernah mempercayai manusia. Tapi permusuhan mereka benar-benar menghilang setelah bayangan itu muncul dari cincin jiwanya yang ke-9, dan itu bahkan menghilangkan semua pembunuhan dan kebencian di hati setiap jiwa binatang air lainnya di daerah ini. Hanya ada harapan di hati sang putri dan putrinya. Cahaya redup berkedip ketika cahaya sedingin es memancar dari wajah Huo Yuhao. Mantra yang dalam bisa terdengar sekali lagi. Mereka berada di dasar lautan. Dia dibatasi oleh keadaannya, jadi tidak mungkin dia bisa mengukir formasi sihir untuk mendukungnya. Situasi Putri Duyung juga berarti bahwa dia tidak bisa menunda lebih jauh, dan dia harus segera mulai. Bab 545, Merfolk's Blessing. Kali ini, mungkin itu adalah upaya Huo Yuhao yang paling tidak percaya diri dalam menyatu dengan roh, terlepas dari saat ia menyatu dengan Ratu Salju. Namun, itu juga fusi terpentingnya. Mantra bernada rendah bergema di air laut. Huo Yuhao melepaskan gelombang spiritual lembut dari tubuhnya. Undulasi ini menyebar ke arah mermaid di Frigid Jadebet, melepaskan aura lembut. Sang Putri Duyung tertidur lelap. Jiwanya telah hancur dan kekuatan spiritual di laut rohaninya hampir mengering. Kekuatan jiwanya sudah tidak ada lagi, dan energi hidupnya hampir sepenuhnya terkuras. Semuanya menunjuk pada fakta bahwa dia akan mati. Namun, dia masih sangat cantik dalam kondisi ini. Ekor raksasanya masih bersinar dengan cahaya keemasan redup. Kekuatan spiritual Huo Yuhao juga merupakan emas redup. Ketika dia melafalkan mantra, kekuatan spiritualnya menelan tubuhnya dan menutupinya dengan lapisan emas. Itu juga sepertinya memberinya lapisan energi kehidupan. Mantra lembut dan lembut bergema terus-menerus. Tubuh Huo Yuhao juga berubah menjadi emas. Proyeksi halus dari arai heksagram muncul di bawah kakinya. Dia baik dalam pembacaan mantranya. Tang Wutong, Putri Laut dan yang lainnya semua menonton dengan penuh perhatian dari satu sisi. Di dunia akuatik ini, tidak ada bahaya dari dunia luar. Bahaya sebenarnya hanya datang dari proses fusi. Tidak ada yang tahu apa hasilnya,
tetapi mereka semua berdoa untuk kesuksesan. Perlahan, aura aneh datang dari Putri Duyung yang sedang tidur. Aura ini dimanifestasikan sebagai garis-garis cahaya kemasan. Garis-garis cahaya ini dilepaskan dari kepalanya. Ketika mereka dibebaskan, mereka mengkristal, dan undulasi jiwa yang padat juga muncul. Princess of the Sea meraih tangan putri sulungnya dengan erat. Garis-garis cahaya keemasan adalah sisa-sisa energi jiwa dari jiwa putri bungsunya. Begitu mereka menghilang, indikasi kehidupan putri bungsunya akan lenyap. Dia akan benar-benar mati. Huo Yuhao tampil setenang mungkin. Dia dengan lembut menggerakkan tangannya ke udara agar sesuai dengan irama mantranya. Energi jiwa yang dilepaskan dari mermaid mulai berkumpul di bawah kendalinya. Perlahan-lahan, dibutuhkan penampilan manusia yang menyerupai manusia. Itu adalah penampilan sang Putri Duyung. Hanya saja dia tidak memiliki ekspresi sekarang. Tampaknya tidak berbeda dengan dirinya yang sedang tidur. Princess of the Sea sangat tegang ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa kompresi energi jiwanya Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya hanya bisa bertahan selama beberapa waktu. Begitu dia melepaskan, energi jiwa putrinya tidak mungkin kembali ke tubuhnya. Ini juga berarti bahwa tidak ada ruang untuk menyesal sekarang. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan mundur. Dia hanya punya satu kesempatan, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Suara Huo Yuhao menjadi lebih bernada tinggi saat dia membaca mantra. Eye of Destiny-nya juga benar-benar menyala, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar darinya, menghantam jiwa Putri Duyung. Gelombang jiwa yang lembut mulai menjadi lebih kuat. Jiwa sang Putri Duyung mulai membuka matanya secara bertahap. Ketika dia membuka matanya, dia segera mengungkapkan emosinya. Dia bahkan sangat emosional. Ketakutan, itu adalah ketakutan yang luar biasa. Dia benar-benar bingung. Dia begitu ketakutan sehingga hanya ada teror, kesedihan, ketakutan, dan semua jenis emosi negatif lainnya di matanya. Hati Tang Wutong tenggelam. Dia jelas tahu betapa sulitnya menyatu dengan roh dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao sedikit bergetar, tapi dia tidak berhenti melafalkan mantra. Matanya masih terpaku pada Putri Duyung, ketika ia mencoba berkomunikasi dengannya pada tingkat spiritual. Jiwa sang Putri Duyung berjuang keras untuk membebaskan diri. Energi jiwanya yang kuat bisa dirasakan. Dia berjuang sekeras yang dia bisa untuk menghancurkan dan membebaskan diri dari pengekangan yang telah dia lakukan. Namun, dia akan selamanya meninggalkan dunia ini jika dia berhasil melakukannya. Pada saat ini, Putri Laut dan putrinya sangat cemas. Sang Putri Laut benar-benar ingin menghibur putrinya. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya sama sekali. Saat ini, Putri Duyung yang sedang tidur hanya bisa melihat Huo Yuhao, karena dia dirangsang oleh kekuatan spiritualnya. Dia tidak bisa melihat orang lain, dan benar-benar tenggelam dalam mantranya. Hanya kekuatan spiritual Huo Yuhao yang mengelilinginya, dan dia adalah satu-satunya yang mencoba menghiburnya. Tidak, tidak, tidak. Sang Putri Duyung berjuang sekuat tenaga. Seluruh kontrak itu bergetar hebat. Arai heksagram Huo Yuhao bahkan mulai retak. Kekuatan spiritual Putri Duyung ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kakak perempuannya. Meskipun hanya sebagian dari jiwanya yang tersisa, dia masih melawan begitu keras sehingga Huo Yuhao akan menyerah. Lagi pula, dia benar-benar membiarkan dirinya pergi ketika dia membaca mantra. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Dia benar-benar mengalami dampak apapun yang ditimpakan kepadanya oleh jiwa pihak lain. Darah segar mengalir dari mulut, hidung, dan telinga Huo Yuhao. Pada titik ini, mereka hanya mengadu kekuatan spiritual mereka satu sama lain. Tidak, mereka tidak bertarung sama sekali. Sebaliknya, Huo Yuhao berusaha membujuk Putri Duyung. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia pasti akan menderita serangan balasan yang besar. Selain itu, dia akan gagal total. Tang Wutong mengepalkan tangannya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu Huo Yuhao. Itu hanya interaksi spiritual. Lebih jauh lagi, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Kontrak yang setara seperti itu hanya dapat dipenuhi jika kedua belah pihak mau. Kalau tidak, kegagalan tidak bisa dihindari. Huo Yuhao berpegangan sebaik mungkin saat ini. Inilah mengapa dia menderita serangan balasan. Kalau tidak, dia bisa menyerah pada kontrak sebelumnya, dan membiarkan jiwa mermaid menghilang. Namun, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Princess of the Sea tidak tahan lagi menonton. Dari kondisi di mana Huo Yuhao berada,
dia dapat mengatakan bahwa dia sudah mencoba yang terbaik. Dia tidak bisa melakukan yang lebih baik. Gadis kecil saya, apakah Anda benar-benar ditakdirkan untuk mati seperti ini? Huo Yuhao juga menjadi semakin sedih saat waktu berlalu. Emosi negatif yang dialami oleh mermaid ini jauh lebih buruk dari yang dia duga. Dia tidak bisa merasakan emosi positif yang datang darinya sama sekali. Emosi negatifnya mengamuk. Ketika dia merasa bahwa dia adalah manusia, dia segera menolak dengan sekuat tenaga. Di bawah keadaan ini, bertahan bahkan untuk sementara waktu lebih lama mengambil korban besar baginya, apalagi menyelesaikan kontrak yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao mencoba memikirkan berbagai solusi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Solusi tepat apa yang bisa dia pikirkan? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan sedikit lebih lama, dan berharap bahwa mermaid ini akan mengalami perubahan dalam emosinya. Itu akan memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Bukan saja emosinya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, tetapi mereka bahkan menjadi lebih heboh. Lautan spiritual Huo Yuhao mulai menunjukkan sedikit retakan saat berbenturan dengan kekuatan rohaninya. Saya tidak bisa bertahan. Saya pikir saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Huo Yuhao tertawa getir pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggunakan hidupnya untuk bertukar lebih banyak waktu. Masih ada 5 roh lain di laut rohaninya. Begitu ada kerusakan kritis pada laut spiritualnya, 5 rohnya yang lain juga akan terluka parah. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia sangat tidak mau, dia juga mengakui bahwa tidak ada cara lain. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Kontrak berada pada puncaknya sekarang. Jiwa kedua belah pihak mulai berinteraksi. Meskipun Putri Duyung sangat mengasingkan Huo Yuhao, jiwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi di bawah kontrak yang setara. Ini akan menjadi satu-satunya percobaannya. Jika Putri Duyung ini tidak menunjukkan tanda-tanda membaik setelah mereka berinteraksi, Huo Yuhao harus mengakhiri perpaduan ini. Kalau tidak, ia mungkin menderita cedera yang tidak dapat diperbaiki. Begitu jiwa mereka berinteraksi, semuanya terjadi sesuai dengan harapan Huo Yuhao. Jiwa sang Putri Duyung langsung melompat ketakutan, seolah-olah dia sangat terkejut. Tidak, ini masih tidak berfungsi. Apakah saya benar-benar harus menyerah? Sama seperti Huo Yuhao merasa putus asa, jiwa Putri Duyung benar-benar tenang sejenak. Setelah ini, dia tampak agak linglung, dan hanya menatap Huo Yuhao. Apa, dia tidak lagi menyerangku? Dia tidak lagi mencoba membebaskan diri dari saya. Huo Yuhao juga sedikit bingung. Dia telah berusaha sangat keras sebelumnya, tetapi tidak mencapai apapun. Mengapa hal-hal di ambang perubahan sekarang bahwa dia akan menyerah? Pada saat ini, lapisan cahaya putih muncul di dalam jiwa Huo Yuhao. Lapisan cahaya putih ini tidak di bawah kendali Huo Yuhao. Kemudian, itu terpisah dari jiwanya dan melayang di udara. Setelah ini, lapisan cahaya putih mengembang hingga berubah menjadi gambar. Itu tampak sama dengan Putri Duyung itu. Huo Yuhao heran ketika dia melihat ini. Sang Putri Laut dan putrinya yang lain juga heran. Ini jelas asal jiwanya. Meskipun hanya sedikit saja yang tersisa, itu sepertinya mengandung sesuatu di dalamnya. Saat cahaya putih menyala, itu mendarat di tubuh mermaid. Tiba-tiba, dia tenang. Cara dia memandang Huo Yuhao juga berubah. Pandangannya berubah jauh lebih lembut. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia sepertinya mendesah pelan. Jiwanya juga mulai mengalami perubahan. Awalnya, hanya memiliki wajah. Namun, segera tumbuh lebih besar, dan tubuh mulai muncul. Itu mengadopsi tampilan Putri Duyung saat melayang di udara. Ini adalah berkat rakyat merfok. Seru Princess of the Sea. Tang Wutong bingung saat melihat Putri Lautan. Dia bertanya, Elder, apa berkat rakyat merfok? Putri Laut berkata, kami Putri Duyung dikenal karena kekuatan spiritual kami. Kita masing-masing memiliki kesempatan untuk menawarkan berkat sekali dalam hidup kita. Orang yang diberkati oleh kita akan beruntung, dan dia akan selamanya dianggap sebagai teman bagi merfok. Jika seseorang dari spesies kita, itu adalah pertunjukan cinta. Orang ini sebenarnya telah menerima berkat Putri Duyung. Selain itu dari putriku yang menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Apa yang telah terjadi? Tang Wutong tiba-tiba teringat apa yang terjadi selama pertarungan itu.
Dia heran ketika dia berkata, saya pikir saya tahu apa yang terjadi. Sebelum kami datang ke sini, kami bekerja sama untuk membunuh tuan roh jahat yang menyakiti putri Anda. Di antara roh-roh pembalasan miliknya, seseorang memiliki penampilan putri duyung. Yu Hao menggunakan kekuatan pemurniannya untuk membersihkannya. Sebelum roh pembalasan putri duyung itu menghilang, ia melepaskan titik cahaya putih yang mendarat di tubuh Yu Hao. Apakah itu kemungkinan berkat putri duyung yang sedang Anda bicarakan? Petik 2. Putri laut menangis sekali lagi. Kali ini, air matanya bukan emas. Mereka muncul sebagai mutiara putih jernih. Itu adalah air mata kebahagiaan dan rasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dia menargetkan Huo Yuhao dan Tang Wutong di masa lalu, dan bahagia karena putrinya mampu bertahan. Putri duyung itu sepertinya mengenali Huo Yuhao setelah perpaduan itu diberikan berkat putri duyung. Dia tidak lagi tampak takut lagi. Hanya ada pandangan kekeluargaan dan rasa terima kasih di matanya. Mantra dan kontrak berlanjut. Tanpa perlawanan, semuanya berhasil. Cahaya emas yang mengalir mengelilingi Huo Yuhao dan putri duyung. Lautan spiritual Huo Yuhao mengandung 5 roh kuat sampai sekarang. Bahkan, itu sudah di bottleneck-nya sebelumnya. Namun, itu lebih diperkaya oleh mutiara emas. Selanjutnya, dengan mutiara emas putri laut, laut spiritualnya sangat cocok dengan putri duyung ini. Saat kekuatan spiritual mereka berinteraksi, Huo Yuhao tidak merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah mencapai hambatan. Sebaliknya, retakan yang terbentuk di laut spiritualnya sebelumnya dengan cepat sembuh, dan laut spiritualnya bahkan berkembang dengan cepat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Apakah ini efek dari roh tipe spiritual? Sebelum ini, Huo Yuhao tidak memiliki roh tipe spiritual murni. Putri duyung ini adalah yang pertama. Selama proses fusi, putri duyung juga bisa merasakan ingatan yang dilepaskan Huo Yuhao. Ekspresinya berubah lebih lembut dan lebih lembut. Tubuh bagian bawahnya secara bertahap berubah menjadi emas murni setelah dia kehilangan jiwanya. Setelah ini, tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang melayang. Putri duyung tidak menyerap bintik-bintik cahaya keemasan ini. Ketika Huo Yuhao akhirnya selesai membaca mantranya, tubuhnya sudah berubah sepenuhnya keemasan. Dia menggerakkan ekornya sedikit sebelum mendarat di bahunya. Gelembung yang awalnya ada di sekitar Huo Yuhao dihancurkan. Namun, Huo Yuhao sama sekali tidak merasa tercekik. Seolah-olah udara telah menembus pori-porinya dari segala arah. Selain itu, dia jelas bisa merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh dengan sangat cepat. Tampaknya juga tidak ada batas atas. Inti jiwa rohaninya meluas. Emas redup dari mutiara emas sebelumnya berubah menjadi emas terang sekarang. Seluruh laut spiritualnya tumbuh lebih dari sepertiga. Di laut rohaninya, air laut tidak lagi kental, tetapi benar-benar padat. Warna air lautnya juga jauh lebih dalam. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyebar, dan bahkan meninggalkan permukaan laut. Dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitar laut dan seluruh istana bawah laut sekarang. Putri duyung akhirnya melihat ibu dan kakak perempuannya. Ada pandangan sedih di matanya, tetapi ada juga pandangan senang sekarang karena dia mendapatkan kehidupan baru. Saat ini, dia belum stabil sebagai roh. Ini sebabnya dia masih tidak bisa bicara. Dia dengan lembut menggerakkan ekornya, dan cahaya keemasan yang terbentuk dari tubuhnya melayang keluar sebelum mendarat di kakak perempuannya. Tiba-tiba, mahkotanya berubah dari perak menjadi emas, dan ekor peraknya juga berubah menjadi emas. Ini adalah kekuatan garis keturunannya. Putri duyung yang baru saja menjadi roh Huo Yuhao menyatukan kekuatan garis keturunannya dan meneruskannya kepada kakak perempuannya. Dia melewati garis keturunan merfok emas untuk kakak perempuannya, sehingga kakak perempuannya bisa terus mewariskannya dan menjadi putri lautan berikutnya. Ini adalah hal terakhir yang dia tinggalkan di laut. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari merfok, tetapi roh keenam Huo Yuhao. Sang putri laut dan putrinya sama-sama merobeknya sekarang. Dari ingatan putri duyung ini, Huo Yuhao mengetahui bahwa dia dipanggil Lia, dan kakak perempuannya bernama Li Jing. Cahaya redup menyala, dan Huo Yuhao menampakkan senyum di wajahnya. Elder, saya beruntung telah berhasil. Meskipun yang mulia tidak bisa pulih, dia setidaknya bisa hidup dalam kondisi yang berbeda. Selama aku masih hidup, dia akan ada. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Huo Yuhao duduk bersila di tanah dan bermeditasi. Meskipun putri duyung hampir mati sebelum dia menjadi rohnya,
dia masih membawa darah emas dan garis keturunan Putri Duyung. Kekuatan spiritualnya sangat hebat, bahkan lebih besar dari kakak perempuannya. Huo Yuhao menyatu dengannya sebagai roh, menyebabkan laut spiritualnya menggelembung. Bahkan inti jiwanya berevolusi. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna dan beradaptasi dengan segalanya. Cahaya putih menyala, dan permaisuri salju muncul dari udara tipis di depan Putri Laut. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Princess of the Sea, saya yakin Anda tidak berpikir saya palsu sekarang, kan?" Putri Laut menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah dan menjawab, "Maaf, permaisuri salju. Saya dibutakan oleh kebencian. Jika bukan karena peringatan Dewa Laut, kita akan melakukan kesalahan serius. Namun, saya tidak mengerti mengapa Anda dan Permaisuri Es menjadi spirit bagi anak muda ini. Apa yang istimewa tentang dia?" Petik 2. Permaisuri Salju menghela nafas dan berkata, "Jika saya harus menebak, dia adalah orang yang ditakdirkan. Kalian semua bisa keluar sekarang." Petik 2. Seperti Ratu Salju dipanggil, 4 roh lainnya juga memisahkan diri dari tubuh Huo Yuhao dan muncul di depan Putri Laut. Permaisuri Salju berkata, "Biarkan saya memperkenalkannya terlebih dahulu. Anda tahu Ais, jadi saya tidak akan banyak bicara tentang dia. Ini Skydream. Dalam hal budidaya, dia adalah yang terkuat di dataran es Extreme North. Dia juga satu-satunya di benua ini saat ini yang budidaya di atas 1 juta tahun." Petik 2. Princess of the Sea tertegun ketika dia melihat Skydream Ichewong, 1 juta tahun, sebagai binatang jiwa akuatik berusia 600.000 tahun. Dia jelas tahu betapa sulitnya mencapai terobosan pada tahap budidaya yang sedemikian maju. Sulit dipercaya mengetahui bahwa binatang buas di dataran es benar-benar dapat mencapai penanaman jutaan tahun. Petik 2. Skydream Ichewom tertawa pahit. "Snow Empress, jangan terlalu memuji aku. Saya hanya makanan bagi banyak binatang buas. Princess of the Sea, saya tahu Anda khawatir tentang putri Anda. Bahkan, izinkan saya mencerahkan Anda dengan pengalaman saya." Petik 2. Skydream Ichewom menceritakan bagaimana dia menjadi cincin jiwa pertama Huo Yuhao, dan bagaimana Permaisuri Es menjadi jiwa bela diri keduanya. Sama seperti Permaisuri Salju yang disebutkan, Permaisuri Es, Permaisuri Salju dan penggabungan Skydream Ichewom dengan Huo Yuhao adalah takdir, sedangkan Star Anise Misterius Ice Grass dan Ice Bear King melakukannya dengan kemauan mereka sendiri. Setelah mendengarkan kisah Skydream Ichewom, Princess of the Sea akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao begitu ajaib, dan bagaimana ia berhasil membuat spirits, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permaisuri Salju berkata, "Kami tidak memiliki kepercayaan diri ketika kami pertama kali mengikuti Yuhao. Namun, seiring berjalannya waktu, karakter dan kemampuannya mendapat pengakuan kami. Dia saat ini bekerja menuju tujuan yang dia janjikan pada Skydream ketika dia pertama kali bergabung dengannya. Jika dia berhasil memenuhinya suatu hari, kita akan dapat naik ke surga bersamanya, dan membebaskan diri dari pengekangan dunia ini." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Permaisuri Salju, mata Putri Laut menjadi cerah. Sementara Permaisuri Salju dan Es sedang bertaruh, kekayaan pemuda ini telah dinaikkan ke standar yang sangat tinggi, mengingat jumlah kekuatan yang telah dia kumpulkan. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari pengekangan dunia ini. Ketika itu terjadi, Princess of the Sea mulai menjadi iri, dan imajinasinya mulai menjadi liar. Setelah beberapa saat, dia menahan detak jantungnya. Dia tahu bahwa putrinya membawa harapan Putri Duyung ketika dia bergabung dengan Huo Yuhao. Sementara dia memiliki keinginan untuk melakukan hal yang sama, dia tahu bahwa dia baru saja mencapai kultivasi 600.000 tahun, dan masih memiliki waktu yang lama untuk hidup. Jiwa binatang air dari Laut Es masih membutuhkannya. Lebih jauh lagi, menjadi dewa hampir seperti mimpi. Inilah sebabnya dia akhirnya menahan keinginannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, "Kamu dan Dewa Laut adalah..." Putri Laut dan Li Jing bukan satu-satunya yang penasaran. 5 roh Huo Yuhao juga sama-sama ingin tahu. Perubahan pada tahap akhir pertarungan terjadi karena Tang Wutong. Jika bukan karena proyeksi aneh yang dia panggil, mereka semua akan terdampar di sini, dan Huo Yuhao akan binasa. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, "Keterampilan jiwa terakhirku disebut Descent of the Sea God." Putri Laut bergidik sedikit, dan bergumam, "Keturunan Dewa Laut. Memang, itu memang Dewa Laut." Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wutong sekali lagi, dan melihat tatapan yang dalam di mata Tang Wutong.
Dia tidak menyelidiki lebih jauh, dan hanya membungkuk hormat padanya. Tang Wutong mengembalikan haluan, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. The Ice and Snow Empresses saling memandang. Mereka berdua tercengang saat melihat Tang Wutong. Keturunan Tuhan Laut, apakah dia sebenarnya dewa? Keterampilan jiwa ini terlalu kuat. Meskipun cincin jiwa Tang Wutong berubah abu-abu setelah melepaskan keterampilan jiwa itu, dan dia mungkin membutuhkan banyak waktu untuk pulih sebelum bisa melepaskannya, itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan jiwa yang begitu kuat. Jiwa binatang atau roh apa yang bisa memberinya cincin jiwa seperti itu? Tang Wutong menetap di dunia bawah laut dan menunggu meditasi Huo Yuhao berakhir. Sama seperti mereka jauh di laut, badai besar sedang terjadi di Kekaisaran Sun Moon. Istana Kekaisaran bulan matahari. Su Tianran duduk di singgasananya, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Ratusan pejabat berlutut di depannya. Seluruh istana dipenuhi dengan suasana tegang. Tidak ada yang berani bernapas keras. Apakah kalian semua sadar, hanya dalam beberapa hari, formasi jiwa di pegunungan Mingdo diserang dan dihancurkan. Setelah itu, Oak City dan Eastern Sun City diserang dan dijarah. Kecerdasan yang kami peroleh sebenarnya hanya mengindikasikan bahwa pihak lain adalah sekelompok insinyur jiwa. Adapun berapa banyak dari mereka ada atau alat jiwa apa yang mereka gunakan, tidak jelas. Siapa yang bisa memberitahu saya dari mana pasukan insinyur jiwa ini berasal, dan bagaimana mereka menyelinap ke perbatasan kami? Atau apakah mereka benar-benar milik kita? Petik 2. Su Tianran berteriak pada saat dia selesai. Raungan kemarahannya bergema di seluruh istana. Para pejabat semua ketakutan. Mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang impulsif di depan Su Tianran dalam keadaan marah. Panglima militer, katakan padaku, apa yang terjadi? Su Tianran memelototi kepala militer, yang berdiri di barisan depan. Panglima militer sudah lebih dari 60. Dia tidak punya pilihan selain meluruskan punggungnya dan mengerutkan alisnya saat dia berkata, Yang mulia, saya juga telah merenungkan masalah ini setelah menerima berita. Ini kemungkinan adalah karya mereka yang berasal dari Kekaisaran Bintang Luo di perbatasan pegunungan Mingdo. Lagi pula, itu dekat dengan kerajaan mereka. Jika mereka menggunakan beberapa metode khusus untuk bersembunyi dari alat jiwa pengintai udara kami dan meluncurkan serangan habis-habisan, itu mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan serangan seperti itu. Petik 2. Omong kosong. Su Tianran meraung, sembunyikan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Anda adalah kepala militer. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak alat jiwa pengintai udara yang telah kami gunakan di perbatasan? Kali ini, semua alat jiwa pengintai udara kami disapu bersih. Kami telah menderita kerugian besar. Serangan itu bahkan datang dari dalam wilayah kami, dan bukan dari pegunungan Mingdo. Anda mengatakan itu adalah karya Kekaisaran Bintang Luo. Di mana buktinya? Di mana itu? Ada berapa banyak musuh di sana? Petik 2. Panglima militer tertawa getir. Itu juga sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Untuk menyerang formasi jiwa skala besar kita, sangat penting bagi mereka untuk menjadi sangat kuat. Namun, mereka tidak meninggalkan jejak ketika bala bantuan kami tiba. Para penjaga yang selamat dari serangan itu hanya mengklaim telah melihat alat jiwa yang mirip dengan benteng self-driving semua medan kami. Mereka juga hadir dalam jumlah besar. Mereka menguasai kami, yang menyebabkan kekalahan. Adapun di mana benteng self-driving menghilang, kami juga tidak sadar. Ketika berita disampaikan ke Radiant City, pasukan perbatasan mengerahkan hampir semua alat jiwa pengintai udara kami untuk menyapu daerah itu, berharap menemukan di mana masalahnya. Namun, kami kecewa. Kami tidak menemukan petunjuk. Kami hanya menemukan jejak yang mungkin bahwa pasukan mungkin ditempatkan di sepetak hutan. Itu saja. Musuh kita tampaknya telah menghilang ke udara. Petik 2. Bagaimana dengan Oak City dan Eastern City? Apakah mereka juga menghilang ke udara tipis? Kemarahan Su Tianran tampaknya telah terkendali sedikit. Kepala militer berkata, mengingat situasi saat ini, saya khawatir itulah masalahnya. Kami memperoleh informasi intelijen yang lebih rinci dari kedua kota. Oak City juga mengalami serangan serupa. Serangan musuh terlalu banyak untuk kota seperti Oak City untuk bertahan. Kota dengan cepat dijarah dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, Eastern Sun City diserang. Namun, Legiun Insinyur Jiwa yang menyerang Eastern Sun City tidak menggunakan benteng penggerak diri. Sebaliknya, itu adalah Legiun Insinyur Jiwa elit yang lengkap.
Mereka terlalu kuat, bahkan 2 titel Douluo dari Gereja Roh Kudus menderita di tangan mereka. Semua sumber daya kami di formasi jiwa dan gudang di Eastern Sun City dijarah sepenuhnya. Petik 2. Napas Su Tianran menjadi lebih berat. Dia terengah-engah. Jelas, dia sangat marah. Biasanya, dia bisa mengendalikan emosinya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang setelah menerima begitu banyak berita buruk? Alasan mengapa dia sangat marah sebenarnya karena dia takut. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain di halaman belakang rumahnya? Dia bahkan tidak tahu latar belakang musuh-musuhnya, dan kerajaannya telah mengalami pukulan besar. Itu sangat mengkhawatirkannya. Saat ini, Kekaisaran Sun Moon meluncurkan serangan yang sangat berat pada 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Pada saat seperti itu, berita kemenangan menyebar dengan sangat cepat dari garis depan. Di bawah kepemimpinan Juzi, Kekaisaran Sun Moon tanpa henti menyerang wilayah lain dan mencapai kesuksesan. Ini harus menjadi periode kesuksesan bagi bangsa. Namun, berita ketidakstabilan datang dari belakang. 1, mungkin 2, Legiun Insinyur Jiwa telah memasuki Kekaisaran. Namun, alat jiwa pengintai udara mereka tidak mengungkapkan apa-apa. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka berhasil menyelinap masuk. Pasukan insinyur jiwa ini sangat efektif. Jelas, Kekaisaran berada dalam risiko besar. Di bawah keadaan seperti itu, Su Tianran bahkan terganggu oleh mimpi buruk. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang mulia, seorang penatua di samping kepala militer mengangkat kepalanya. Dia bahkan lebih tua, mungkin sekitar 70. Dia adalah ketua menteri, kepala semua menteri. Ketua menteri, tolong bicara. Su Tianran jauh lebih sopan terhadap ketua menteri ini. Tanpa dukungannya, tidak mungkin dia bisa menstabilkan posisinya sebagai kaisar. Yang mulia, sekarang bukan saatnya untuk marah. Kita harus menemukan kelompok musuh ini terlebih dahulu dan menghancurkan mereka dengan segala cara. Itu penting untuk mengurangi kekhawatiran di garis depan. Petik 2. Su Tianran mengangguk sedikit. Dia adalah seorang anti-pahlawan. Meskipun ada banyak bencana di bagian belakang, dia tidak berpikir untuk menarik Juzi dan pasukan kembali. Saat ini, sangat mungkin bahwa Legiun Insinyur Jiwa berasal dari salah satu dari 3 kerajaan lain di benua Douluo. Dia sudah mengirim orang untuk memberitahu Juzi tentang apa yang terjadi, dan mencari tahu apakah ada pasukan penting yang hilang di garis depan. Jika Legiun Insinyur Jiwa ini berasal dari salah satu dari 3 kerajaan dan dikirim ke Kekaisaran Sun Moon, tujuan mereka akan sangat mudah dipahami, menahan dan menggoyahkan moral pasukan di garis depan. Begitu pasukan Kekaisaran Sun Moon mundur dari garis depan, Kekaisaran akan ditipu. Su Tianran memberi isyarat dan berkata, semuanya, bangkitlah. Siapkan kursi untuk ketua menteri. Petik 2. Setelah mendengar bahwa nada suaranya tidak semarah sebelumnya, semua pejabat diam-diam menghela nafas lega. Suasana di istana juga jauh lebih santai. Ketua menteri juga tidak berdiri di upacara. Dia telah melalui 3 kaisar, dan sangat dihormati. Saat dia duduk dan menatap pejabat lainnya, sepertinya dia memandang rendah mereka. Saran apa yang Anda miliki? Tanya Su Tianran. Panglima militer menjawab, mengingat situasi saat ini, kita harus terlebih dahulu menstabilkan utara sebelum menyingkirkan kelompok pencuri ini. Su Tianran tertawa getir. Pencuri-pencuri ini benar-benar menangkap waktu yang tepat. Inilah saat kita berada di dalam yang paling kosong. Kami telah mengirimkan sebagian besar Legiun Insinyur Jiwa kami untuk perang ini. Hanya Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial yang ditempatkan di Radiant City, serta 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya yang membela situs yang lebih penting. Untuk menghadapi pasukan Insinyur Jiwa, kita membutuhkan pasukan Insinyur Jiwa lainnya. Kami sedikit kewalahan sekarang. Petik 2. Ketua Menteri berkata, masa putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Saya pikir kita perlu menentukan di mana kelompok pencuri ini terlebih dahulu sebelum kita dapat menargetkan mereka. Bila perlu, kita harus menggunakan kekuatan terbesar kita. Petik 2. Tidak. Kepala militer bereaksi dengan cemas setelah mendengar itu. Yang mulia, Radiant City adalah yang paling penting. Ketua Menteri mengerutkan alisnya dan berkata, jika kita tidak menggunakan kekuatan tempur terbesar kita, kita hanya akan terlihat kuat. Pada periode yang begitu penting, saran lain apa yang Anda miliki jika Anda tidak mengadopsi milik saya? Petik 2. Panglima militer terdiam. Dia punya banyak saran, tetapi tidak bisa mencapai apapun tanpa sarana.
Untuk menyatukan seluruh benua Douluo, Kekaisaran Sun Moon telah melakukan segalanya, mengirimkan semua legiun insinyur jiwa tempur utama mereka. Semua jenis alat jiwa juga diproduksi. Pada saat yang sama, legiun insinyur jiwa baru juga dilatih. Namun, masih diperlukan waktu agar hasilnya dapat dilihat. Selama 2 tahun terakhir, gudang telah habis untuk memajukan kecepatan mengembangkan alat jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa sumber daya sedang dikirim kembali dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Moon tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Namun, demikian pula, para pejabat menyadari manfaat perang setelah mereka melihat manfaat menduduki Kekaisaran Jiwa Surgawi. Inilah sebabnya Juzi mendapat banyak pengakuan dari memimpin pasukan. Kepala militer, bagaimana pelatihan untuk pasukan baru kita pergi? Tanya Su Tianran. Panglima militer menjawab, saat ini, kami melihat kemajuan untuk 4 tentara baru yang telah kami latih. Namun, kami masih kekurangan peralatan. Hanya 2 tentara baru yang dilengkapi dengan cukup baik untuk pertempuran. Semua pabrik kami beroperasi dengan kapasitas penuh, tetapi kami masih membutuhkan setengah tahun untuk keempat pasukan harus lengkap. Petik 2. Legion Insinyur Jiwa baru ini semuanya dilengkapi dengan alat-alat jiwa yang terhubung dengan kelas 4, dan para master jiwa di legion ini harus memiliki setidaknya 3 cincin. Ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan Kekaisaran Sun Moon. Banyak tuan jiwa bahkan direkrut dari Heavenly Soul Empire. Bab 546, Penghancuran Kota Jiwa Surgawi. Kekaisaran Sun Moon mungkin yang terbaik dalam hal alat jiwa, tetapi mereka memiliki masalah sendiri juga. Dalam hal master jiwa, ada perbedaan besar antara mereka dan 3 kerajaan dari benua Douluo asli. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah merekrut sekelompok penguasa jiwa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka mungkin tidak akan mampu membentuk keempat pasukan baru ini. Selain itu, banyak dari guru jiwa 3 cincin itu mengandalkan pengobatan untuk mencapai kultivasi mereka. Itu tidak stabil. Namun, apakah kemampuan mereka stabil atau tidak penting. Yang paling penting adalah apakah mereka bisa menggunakan alat jiwa. Karena ini, Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan semua sumber dayanya untuk memproduksi alat jiwa, dan berharap untuk segera melengkapi legiun insinyur jiwa yang baru. Dengan pasukan ini dan formasi jiwa mereka akan kuat di mana-mana. Su Tianran mengangguk. Dia tahu betul dalam hatinya, dan dengan cepat berkata, cepat lengkapi 2 pasukan pertama dengan alat jiwa yang baru diproduksi. Mereka harus siap untuk mematuhi perintah apapun. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Kepala militer mengakui kata-katanya. Su Tianran menoleh ke Ketua Menteri dan berkata, Ketua Menteri, silakan lanjutkan. Ketua Menteri berkata, kita harus dengan cepat memanfaatkan kekuatan kita jika kita ingin menemukan orang-orang itu. Saya sarankan kita mengerahkan pasukan persiapan ke utara untuk melakukan pencarian karpet. Pada saat yang sama, kami akan mengaktifkan para petani untuk mencari di hutan belantara. Siapapun yang dapat memberikan informasi yang memuaskan akan sangat dihargai. Pertama-tama kita dapat menentukan di mana mereka berada sebelum membawa mereka dalam satu gerakan. Petik 2. Yang Mulia, saya sarankan Anda cepat memberi perintah untuk mengirim jatah ke utara. Eastern Sun City dan Oak City telah dijarah, menyebabkan jatah di utara sangat kurang. Kita perlu menambah mereka dengan cepat. Kalau tidak, akan ada kekacauan di antara orang-orang. Petik 2. Su Tianran mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan mengikuti saran Ketua Menteri. Laporkan. Di luar istana, teriakan cemas terdengar. Semua pejabat berkeringat dingin ketika mereka menyaksikan prajurit yang melapor. Jika dia datang lebih awal, ketika Su Tianran masih geram, hidupnya akan berada dalam bahaya. Prajurit itu tidak menunggu di luar, tetapi masuk ke istana memegang token sebagai gantinya. Para penjaga di luar istana dengan cepat memberi jalan ketika mereka melihat tokennya. Mereka tidak menghentikannya sama sekali. Semua pejabat juga heran ketika mereka melihat token di tangan polisi ini. Blazon terbang. Ini disebut Flying Blazon adalah metode transmisi informasi yang ditemukan oleh Kekaisaran Sun Moon. Siapapun yang membawa Flying Blazon ini setidaknya adalah seorang insinyur jiwa 6 cincin. Dia akan dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang yang kuat. Dalam kondisi mendesak, dia akan diizinkan menggunakan Flying Blazon ini. Itu adalah cara tercepat untuk mengirimkan informasi. Su Tianran menetapkan aturan. Selama kurir itu memiliki Flying Blazon, itu harus disajikan di depannya tidak peduli kapan itu tiba.
Ini bahkan jika dia tidur di tengah malam. Setiap insinyur jiwa Flying Blazon memiliki tanda seperti itu. Di Kekaisaran Sun Moon, dia akan diberikan bantuan yang dia butuhkan tidak peduli daerah mana yang dia lewati. Insinyur jiwa itu dengan cepat memasuki istana dan berlutut dengan satu lutut di tengah aula. Yang mulia, Blazon terbang dari garis depan. Laporkan, Su Tianran menjadi sedikit tegang. Pada saat seperti itu, hanya Juzi yang memiliki hak untuk menggunakan metode transmisi informasi seperti itu. Ini juga berarti bahwa Blazon terbang ini datang darinya. Dalam keadaan apa metode transmisi seperti itu akan digunakan alih-alih transmisi jarak jauh melalui alat jiwa pengintai udara. Berita buruk dari utara sudah meredam suasana hati Su Tianran. Dia benar-benar takut akan kabar buruk selanjutnya. Sebuah kotak yang dibentuk menggunakan alat jiwa rahasia dibawa di depan Su Tianran. Ada tanda rahasia di kotak, pengaturan antara Juzi dan Su Tianran. Hanya dia yang tahu cara membuka kotak ini. Setelah menekan kotak beberapa kali dan memasukkan serangkaian kata, kotak diklik dan dibuka, memperlihatkan selembar kertas yang terlipat rapi. Pada titik ini, semua pejabat diam. Mereka benar-benar takut akan kabar buruk yang datang dari garis depan. Su Tianran membuka selembar kertas. Hanya ada 2 baris tulisan di atasnya. Dia meliriknya sebelum dia berdiri tiba-tiba. Ketika itu mempengaruhi kaki palsunya, tubuhnya bahkan bergetar sedikit sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya ketika dia terangkat dari tahtanya. Semua pejabat bergidik pada saat yang sama ketika dia berdiri. Apa yang sedang terjadi? Su Tianran berdiri di tempatnya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya. Setelah 1 menit penuh, dia perlahan-lahan meletakkan kertas itu. Kemudian, tatapannya menyapu pejabatnya. Bahkan ketua menteri tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia perlahan berdiri dari kursinya juga. Su Tianran berkata, Permaisuri Dewa Perang mengirimkan berita bahwa pasukan kita berperang dengan jiwa surgawi dan kerajaan Dowling pada dini hari, mengalahkan mereka. Keluarga Kekaisaran jiwa surgawi telah musnah, dan semua anggota rezim yang masih hidup telah dipindahkan. Pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Dowling semuanya melarikan diri di bawah perlindungan Akademi Shrek. Dalam 3 hari, pasukan kita akan menduduki seluruh Kekaisaran jiwa surgawi selain dari kota Shrek. Petik 2. Di dalam istana, sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Jenggot ketua menteri bergetar, dan dia segera berlutut. Dia berseru, langit telah memberkati Kekaisaran bulan matahari. Langit memberkati Kekaisaran bulan matahari. Hidup yang mulia, semua pejabat hanya bereaksi sekarang, dan mereka semua berlutut. Su Tianran tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kedinginan dan kegembiraan. Kertas di tangannya sudah hancur. Kekaisaran jiwa surgawi, salah satu kekaisaran dengan sejarah terpanjang di benua Douluo, telah dihancurkan oleh saya. Wilayah Kekaisaran Sun Moon telah berkembang sekali lagi. Dalam waktu dekat, seluruh benua Douluo akan berada di bawahku. Ketika itu terjadi, saya akan mengubah nama seluruh benua Sun Moon. Tang Wutong duduk diam di samping Huo Yuhao dan hanya mengawasinya diam-diam. Keduanya telah berada di dunia bawah laut ini selama beberapa waktu, tetapi dia tidak tahu berapa hari telah berlalu. Setelah Putri Duyung itu menyelesaikan spirit fusion-nya, Huo Yuhao pergi ke meditasi mendalam, dan melepaskan undulasi spiritual yang kuat dari seluruh tubuhnya. Lia, sang Putri Duyung, adalah roh tipe spiritual murni pertama yang menyatu dengan Huo Yuhao. Dia bahkan telah menjadi 100.000 tahun jiwa buas. Asal spiritual dan energi jiwanya kuat, jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Meskipun jiwanya terluka parah, penggabungannya dengan Huo Yuhao masih berhasil meningkatkan laut spiritualnya secara signifikan. Dalam meditasinya yang dalam, lautan spiritual Huo Yuhao mendidih. Laut spiritualnya yang kokoh juga mulai berputar seperti pusaran air. Inti jiwanya menjadi lebih stabil, dan revolusi internalnya benar-benar melambat lebih dari 10 kali dibandingkan sebelumnya. Namun, kekuatan jiwa terkompresi di dalamnya juga menjadi 10 kali lebih kental juga. Tingkat kekuatan spiritualnya meningkat, memungkinkannya untuk sepenuhnya tenggelam dalam meditasinya yang dalam. Dia bahkan memperoleh berbagai jenis trik rahasia yang digunakan Merfolk untuk mengendalikan kekuatan spiritual dari Lia. Perasaan yang sangat ajaib bagi Huo Yuhao. Baginya, ini sangat penting. Saya percaya senior tertua dan yang lainnya pasti sangat cemas sekarang. Tang Wutong diam-diam berpikir sendiri. Namun,
dia menyukai perasaan ini karena suatu alasan. Dia hanya diam-diam melindungi Huo Yuhao dan mengawasinya berkultivasi. Perasaan itu sangat menyenangkan dan damai. Di dunia bawah laut yang dalam ini, tidak ada yang akan datang mengganggu mereka. Mengenai roh, Tang Wutong sudah mengobrol rinci dengan Putri Laut tentang mereka. Karena Huo Yuhao berkultivasi, dia menggantikannya dalam menyelesaikan misi. Dengan keturunan Dewa Laut sebelumnya, dan bagaimana Huo Yuhao menawarkan Li Ya cara hidup alternatif, semuanya sangat sukses. Princess of the Sea setuju untuk berkoordinasi dengan manusia ketika datang ke Spirit Fusion di masa depan. Namun, ini hanya pandangan. Bagaimanapun, Laut Es hanya bisa masuk dari Laut Es, sedangkan dataran es dari ekstrim North berada di benua Douluo. Ketika Yuhao bangun dari kultivasinya, ia harus dilemparkan ke dalam perang lagi. Saya bertanya-tanya seperti apa situasi di luar. Kekaisaran Sun Moon seharusnya tahu apa yang sedang kita lakukan di sini sekarang. Aku ingin tahu apakah mereka akan menarik pasukan mereka kembali. Mungkin tidak. Lagi pula, kita belum melakukan cukup. Kami belum melakukan kontak dengan Demiplan Spektral. Senior yang paling tua dan yang lainnya pasti cemas. Namun, gudang penuh dengan makanan. Ini dapat mendukung 3 legiun insinyur jiwa untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk air, Yuhao secara khusus membangun reservoir ketika mereka awalnya memasuki Demiplan. Pada saat yang sama, ia menggunakan necromancy untuk membersihkannya. BB secara pribadi bertanggung jawab untuk menontonnya. Dia harus mampu mempertahankan setidaknya 3 bulan air bersih. Sama seperti Tang Wutong tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya, dan tanpa sadar berpaling ke Huo Yuhao. Undulasi spiritual yang sangat besar yang datang dari tubuhnya tiba-tiba menarik, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia akan bangun. Tang Wutong sangat terkejut saat dia menatapnya. Pada saat ini, tubuh Huo Yuhao mulai bersinar sangat cerah. Cahaya terang bahkan menyebabkan Tang Wutong menutup matanya sementara dan berbalik. Seluruh dunia bawah laut berubah sangat terang. Undulasi spiritual yang kuat dilepaskan, dan sosok emas terpisah dari tubuh Huo Yuhao. Sosok ini tingginya sekitar 2 meter, dan dia menggerahkan. Pucat dan kelemahan dari sebelumnya benar-benar lenyap. Dia memiliki mata dan rambut biru langit, yang mengalir di belakangnya. Ada mahkota emas di kepalanya. Ketika dia muncul, sepertinya musik yang menawan sedang diputar di laut. Ya, itu Lia. Ketika Putri Laut dan Li Jing merasakan ini, mereka segera bergegas. Ketika mereka bertiga bersatu kembali sekali lagi, mereka semua memeluk dan menangis. Huo Yuhao juga akhirnya membuka matanya sekarang. Warna matanya tidak berubah, dan dia tidak lagi memancarkan cahaya terang lagi. Namun, Tang Wutong merasakan sesuatu yang tak terlukiskan ketika dia melihat matanya lagi. Sesuatu di matanya telah berubah. Seolah-olah mereka bisa menembus langit dan bumi. Air laut di sekitarnya terpisah dengan sendirinya, dan membuat Tang Wutong akhirnya bisa merasakan tanah. Huo Yuhao melayang dan datang di depannya, memberinya pelukan. Cintaku, maaf sudah membuatmu khawatir. Tang Wutong sedikit heran ketika dia memandangnya dan bertanya, kamu juga bisa mengendalikan air laut? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, tentu saja tidak. Tapi Lia bisa, dia sekarang adalah rohku. Saya dapat mengontrol beberapa kemampuannya. Lihatlah, saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat lengan kanannya. Ada lapisan tipis sisik emas di atasnya. Jelas, itu adalah jenis sisik yang sama dengan yang ada di ekor Lia. Selama ini, Huo Yuhao sudah memiliki sisa tulang jiwa yang dia butuhkan. Dia bahkan memiliki Dark Golden Terror Claws. Dia hanya kekurangan tulang lengan kanan. Lia memiliki tulang jiwa terakhir yang dia butuhkan. Setelah fusi selesai, ia akhirnya memiliki tulang jiwa untuk setiap bagian tubuhnya. Ini adalah yang terbaik yang bisa dicapai oleh seorang guru jiwa. Karena Huo Yuhao belum menjadi gelar Douluo, Tang Wutong merasa bahwa kemampuannya sedikit lebih baik daripada miliknya. Namun, bahkan dia tidak bisa melihat melalui dia setelah fusi ini, meskipun dia yang paling akrab dengannya. Dia tidak tahu seberapa kuat dia. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan hanya maju ke depan setelah ketiga putri duyung itu terpisah satu sama lain. Kemudian, dia membungkuk kepada Putri Laut. Mata Lia merah. Meskipun dia tidak dipelihara oleh Manifold Mysterious Ice Essence seperti spirit Huo Yuhao lainnya, penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa spiritual dengan sukses. Setelah Lia menyatu dengannya, dia mendapat banyak manfaat.
Namun, kekuatan spiritualnya yang murni dan luar biasa tidak hanya menyehatkan jiwanya. Itu juga meningkatkannya. Sangat penting untuk tidak melupakan bahwa ada hentakan rasa ilahi dalam jiwa Huo Yuhao. Meskipun hanya sedikit, itu masih sangat membantu bagi makhluk berjiwa roh tipe spiritual. Lia mengangguk lembut pada Huo Yuhao dan dia menjadi sedikit malu. Terima kasih, Yuhao. Anda memberi saya kehidupan baru. Anda membersihkan kebencian saya. Anda adalah dermawan saya. Aku akan mengikutimu selamanya. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-katanya, Tang Wutong merasa sedikit canggung. Untungnya, Lia tidak mengadopsi penampilan manusia wanita. Dia berhasil menenangkan diri. Dia jelas tahu seberapa dalam perasaan Huo Yuhao untuknya. Bahkan Wang Qiwer, yang tampak persis seperti dia, tidak bisa memenangkannya. Huo Yuhao mengangguk pada Lia dan tersenyum. Yang mulia, takdirlah yang menentukan Anda dapat bertahan hidup. Sang putri laut menghela nafas dan berkata, mulai sekarang, aku akan berada dalam perawatanmu. Saat dia melihat Lia sebelum melihat Li Jing, yang baru saja mewarisi garis keturunan Lia dan yang ekornya baru saja berubah menjadi kemasan, putri laut menghela nafas panjang. Ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan, bagian yang beruntung dari kemalangan. Huo Yuhao juga tidak tahu sudah berapa lama dia di sini. Dia dengan cepat bertanya pada putri laut, yang mengejutkannya dengan jawabannya.